Cewek di dapur nggak usah kerja, setuju kan? Setuju banget, udah di dapurnya masak-masak, jagain anak, ntar baliknya tinggal main gua gitu. Setuju. Ya emang ngapain sih lu kerja? Mau cari yang lain? Ngurus suami aja di rumah sama anak. Nggak usah aneh-aneh lah, cewek di rumah aja. Pernah gak sih kalian dengar kata-kata kayak gitu tadi? Kayak aneh ya. Di satu sisi kita didorong untuk kompetitif, rajin belajar, dan jadi versi terbaik gitu bagi diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, pas kita udah punya gelar yang tinggi, terus kita punya ambisi yang kuat, masyarakat tuh malah nakut-nakutin kita pakai narasi-narasi yang kayak tadi. Kenapa ya gelar akademik dan identitas kita sebagai perempuan sering banget dianggap permusuhan? Nah, di video ini aku akan bedah kenapa ya tekanan ini bisa muncul dari sudut pandang sosiologi. Kita akan bahas kenapa ya dunia tuh seolah belum siap kalau misalkan perempuan itu lebih dominan karena ilmunya. Secara sosiologis, masyarakat kita itu hobi banget bikin kotak-kotak peran. Laki-laki ditaruh di ranah publik, tempat buat karir, memimpin, eksis. Sedangkan perempuan ya seringnya dikunci gitu di ranah domestik. Kayak perempuan tuh cuma boleh ngurusin internal aja dan yang sifatnya lebih private gitu. Masalahnya, dunia ini kan sekarang udah berubah drastis ya. Udah jauh lebih maju, teknologi juga jauh lebih maju. Tapi cara pikir orang-orang itu loh yang masih stuck di masa lalu. Nah, ini ada istilahnya namanya beban ganda atau double burden. Jadi, kalau misalkan perempuan berpendidikan tinggi terus dia milih untuk bekerja di luar, ya tapi dia juga harus tetap dituntut perfect gitu dalam urusan domestik dan nggak boleh ada celah gitu. Jadi perempuan harus terlihat sempurna ngurusin pekerjaan dan ngurusin rumah. Kalau misalkan ada yang salah sedikit aja dari kehidupannya, ya pasti yang disalahin adalah gelarnya. Padahal urusan domestik itu kan life skill ya, yang harusnya bisa dikerjain sama semua orang, bukan cuma beban untuk perempuan doang. Nah, ini nih, sering banget orang-orang salah kaprah, dan salah kaprah itu bikin kita capek gitu. Orang-orang tuh belum bisa bedain mana yang namanya kodrat, mana yang namanya konstruksi sosial. Kodrat itu adalah sesuatu biologis dari Tuhan yang gak akan pernah bisa kita ubah. Kalau misalkan urusan yang harus selalu nurut tanpa suara, gak boleh terlalu kritis, dan harus di dapur terus atau di rumah terus, itu mah namanya aturan buatan manusia, bukan kodrat. Tapi ya gitu, istilah kodrat tuh sering banget dipakai sebagai senjata buat bikin perempuan tuh merasa bersalah gitu kalau misalkan mereka terlalu ambisius. Ada stigma nih, kalau misalkan perempuan pinter itu bakal jadi sosok yang terlalu keras, susah diatur, dan maunya sendiri gitu. Padahal logikanya pendidikan itu bikin seseorang bisa jadi lebih rasional dan punya prinsip. Pendidikan itu kan gak bikin perempuan kehilangan sisi manisnya gitu. Pendidikan justru bikin kita jadi individu yang punya posisi yang kuat dan juga jadi individu yang cerdas gitu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tekanan yang kayak gini tuh dampaknya gak main-main loh secara mental. Banyak banget perempuan berpendidikan tinggi yang akhirnya merasa bersalah gitu karena mereka terlalu sukses atau mereka bisa mencapai apa yang mereka mau gitu. Ada fenomena namanya glass ceiling atau langit-langit kaca, dimana kita bisa melihat kesuksesan di depan mata, tapi ya kita ketahan gitu untuk mencapainya. Ya balik lagi, karena adanya ekspektasi lingkungan yang gak akan pernah hilang. Tambah masyarakat tuh gak suka kalau misalkan perempuan itu punya pencapaian gitu. Mereka akan merasa jadi minder dan ujung-ujungnya yang salah ya perempuan lagi. Efeknya kita tuh dipaksa buat ngerasa bersalah atas keberhasilan kita sendiri. Kalau kita vokal dibilang ambisius banget. Kalau misalkan kita diem aja dibilang sayang banget gelarnya, udah sekolah tinggi-tinggi tapi malah jadi ibu rumah tangga, misalnya kayak gitu ya. Soalnya tuh kayak kita itu nggak dikasih ruang untuk bener gitu di mata mereka. Balik lagi, perempuan jadi serba salah deh. Banyak banget yang bingung gimana ya cara menyikapi hal yang kayak gini. But girl, listen to me. Kita tuh juga harus mulai sadar kalau pendidikan tinggi tuh bukan cuma buat gaya-gayaan doang. Kita boleh cantik di fisik, tapi ya kita juga gak boleh ketinggalan cantik di otak dan di cara berpikir kita dong. Gelar akademik itu ibarat mutiara yang gak kasat mata yang bisa kamu raih dengan kerja keras. Ilmu itu dijadikan sebagai alat pemberdayaan dan bukan beban. Jadi buat kamu perempuan-perempuan yang hebat yang lagi nonton video ini dan berusaha mengejar mimpi atau gelar yang tinggi, jangan pernah redupin cahaya kamu hanya karena orang tuh terlalu silau untuk ngeliat kamu.
Saran aku buat kita semua, stay smart, stay ambitious, and stay kind. Kamu itu lagi nggak ngelawan aturan alam gitu. Justru kamu sedang memaksimalkan potensi luar biasa yang Tuhan kasih ke kamu. Pendidikan itu adalah hak kita semua. Pendidikan itu hak semua orang, termasuk kamu, perempuan-perempuan yang lagi mengejar mimpi kamu. With education. And trust me, girls around the world, they understand this. They feel it in their bones, and they will do whatever it takes to get that education. I've seen it time and time again, girls in Senegal studying at rickety desks in bare concrete classrooms, raising their hands so hard they're almost falling out of their chairs. Girls in Cambodia who wake up hours before dawn, ride their bikes for miles just to get to school. Bangladeshi immigrant girls in the United Kingdom who study for hours every night and proudly wear their headscarves everywhere they go, resolutely ignoring those who would demean their religion. These girls risk everything. The rejection of their communities, the violation of their bodies, everything just to go to school each day. And then here I show up with a horde of international reporters shoving microphones in their faces. These girls don't blink. They stand up, they look straight into those cameras, and they proudly explain who they want to be. Doctors and teachers, forces for change in their countries. You see, they know that education is their only path to self-sufficiency. It is their only chance to shape their own fate rather than having the limits of their lives dictated to them by others. Mungkin segitu aja analisis dari aku. Terima kasih ya udah nonton video ini dan udah setuju sama aku kalau misalkan perempuan itu nggak cuma di dapur, perempuan itu bisa mencapai apa yang mereka mau. Dan buat kalian yang lagi nonton video ini, semangat terus untuk mengejar mimpi-mimpinya. Terima kasih, sampai jumpa.